Audio Jungle. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Syaban ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan berupa kesehatan dan waktu luang. Mungkin setelah Syaban, apa bulannya Syaban terus Ramadan ya. Jadi sebagai dinten Ramadan teh sekitar 24 dinten atau 25. Yang pasti sadayana saum pada tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita Allah menakdirkan dengan cuaca yang dingin, kita mencoba untuk mempelajari khususnya untuk dia sendiri berkaitan dengan at-tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Ini hanya sebagai murojaah saja, bahwa kajian ini sudah sering saya sampaikan kaitannya dengan perlunya kita untuk terus bermuhasabah, memperbaiki, menghitung apa yang telah kita lakukan dan apa yang ada pada diri kita berkaitan dengan hal-hal yang bisa merusak jiwa, merusak batin kita, di mana kita sering memperhatikan kesehatan dari atau keselamatan badan kita. Kepala pusing, share obat paracetamol, panadol. Kemudian kalau kita sakit perut ya, ada diare, langsung ke UGD, belas nyeri teh patuangan anak tapi antos seumuran nyeri lututnya gitu, bisa tuur cangkeng ya. Jadi setiasa calik sila biasana selonjoran gitu ya, atau nyarande tuh kan itu menunjukkan aduh gitu. Jadi sambil kiki simkuring musap-musap daya nu paregel gitu, itu biasa ya, dibalur pakai konterpen behana ya. Nanti aya nama ku remason, mesti ngaleun remason ya. Nah, itu yang kita perhatikan ya. Tapi kalau kita kebersihan jiwa kita itu jarang ya, maka kita akan mencoba bersama-sama untuk semampu saya untuk menyampaikan materi ini, yaitu tazkiyatun nafs.
Dari dua kata tazkiyatun dan an-nafs. Tazkiyah ya itu artinya bersih gitu ya. Nafs itu adalah jiwa atau ruhani kita. Tazkiyah berasal dari kata zakka gitu ya. Artinya telah mensucikan, zakat. Jadi biasanya dalam bahasa Al-Quran itu 3 huruf ya, za, kaf ya, itu kemudian ini alif maksurah, alif bingkang ya. Kemudian nafs itu juga 3, nun, fa, sa. Jadi umumnya dari 3 huruf, nun, fa, sa, za, kaf ya, alif. Tapi nanti kedudukannya kalau bertemu dengan ya bisa berubah menjadi alif atau ya. Artinya telah mensucikan, atau arti lain pensucian ya, mensucikan. Jadi kalau zakat ya, kemudian yazki gitu ya, telah disucikan. Tazakka berarti itu ditambah dengan huruf sa, mensucikan. Seperti darosa, belajar. Tadarus itu adalah mempelajari gitu ya. Kalau darosa, darosin ya, darosa. Tapi tambah tanya tadarus ya, jadi tambah mempelajari. Tempat belajarnya madrasah gitu ya, tambah alif tambah mim, madrasah. Ibu di dia, bapak-bapak duduk, jalasa, jim, lam, sin ya, atau ini tempat duduk, majlisun. Nah, jadi tempat duduk ulama, majelis ulama. Sekarang sujud gitu ya. Nah, sajada, sin, jim, da. Tempat sujud masjidun gitu ya. Nah, gitu. Alat sujudnya sajadah gitu ya. Nah, jadi itu perhatikannya seperti itu urutan hurufnya. Nah, pensucian atau istilah zakat atau pembinaan diri sendiri ya, atau artinya juga itu adalah pertumbuhan jiwa. Orang yang tumbuh ya. Ya, jadi sini jiwa tumbuh atau berkembang menuju kehidupan spiritual yang lebih tinggi ya. Ya, jadi di sini dalam istilah ensiklopedia Islam itu seperti itu. Jadi orang yang tazkiyah berarti mensucikan diri, menumbuhkan dalam dirinya, jiwanya menuju kehidupan spiritual. Ya, ada kehidupan rohaniah gitu ya. Sehingga dia akan tumbuh ya, akan berkembang lebih baik dengan membersihkan diri ini. Sedangkan an-nafs itu dipahami sebagai organ rohani ya. Ada jasmani, ada rohani, bentuk ruh ya. Kolbu ya, al-fuad gitu kadang-kadang disebutnya. Yang ada pada diri manusia ya. Ini dan mempengaruhi ya sifat rohani yang lainnya atau sifat spiritualnya ya.
Kemudian kadang-kadang nafsu ini juga diistilahkan sebagai ya pemikiran, ya, sehingga nanti mempengaruhi sifat rohaninya ucapan, ya, sesuai dengan pemikiran informasi yang dimilikinya, ya, sehingga dilakukanlah oleh anggota badan baik itu ucapan, perbuatan dalam bentuk jasmani. Nah ini istilah zakah atau sering kita dengar dengan namanya adalah zakat, gitu ya. Nah jadi zakat juga diambil dari kata zakat, gitu. Artinya membersihkan, ya. Jadi di awal bisa saja arti zakah itu, ya, berarti atau huru, ya, atau membersihkan. Jadi ada proses membersihkan atau mensucikan di dalam bab misalkan Bulughul Maram itu bab itu dipelajari bab toharoh, bab bersih, berwudu, gitu. Nah ini bab tohuru, ya. Jadi dengan zakat ini sama, ya, kata-katanya dari zakat, mensucikan. Jadi orang yang menunaikan zakat karena Allah, bukan karena keinginan dipuji manusia, maka Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Jadi dengan zakat ini itu adalah salah satu bentuk tazkiyatun nafs, yaitu mengeluarkan sebagian harta, ya, mengeluarkan apa yang dimiliki oleh seseorang dengan niatnya lillahi ta'ala, ya, harta tersebut bisa membersihkan sehingga nanti di akhir Ramadan, ya, zakat fitrah, gitu ya, zakat fitrah mensucikan jiwa, atau ya zakat yang membersihkan, zakat harta, zakat mal yang bersihkan harta kita. Ini adalah bentuk, ya, yang nyata, ya. Itu kalau kita memberikan zakat, ya, itu sudah melakukan tazkiyatun nafs, gitu. Kemudian di dalam surat ini Allah, di dalam keterangannya Allah menyampaikan surat At-Taubah misalnya di sini untuk pengambilan zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Nah, jadi di sini nama zakat itu sedekah, gitu ya. Ambillah zakat. Nah, padahal di sini pengertiannya sedekah. Apa sedekah itu pengertiannya zakat. Jadi bukan hudmin zakat, bukan, tapi sedekah. Jadi sedekah itu ya apa saja, tetapi mafhumnya di sini yaitu zakat fitrah atau zakat mal. Apa itu sedekah? Itu sodik, gitu ya. Artinya orang yang melakukan sedekah, ya, zakat maksud di sini, itu artinya benar, sidik itu benar. Membenarkan apa? Bahwa dirinya ingin membersihkan jiwanya, bahwa dirinya itu, ya, taat kepada Allah, membenarkan apa yang diperintahkan Allah, membenarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah kebenarannya, gitu. Sehingga dia itu melakukan sedekah, melakukan zakat. Untuk apa? Tutahhiru, ya, membersihkan dirinya, wa tuzakkihim, dan juga mensucikan. Jadi ada tutahhiru, ada yuzaki. Jadi dua kalimat, membersihkan
jiwanya dan juga hartanya, raganya bebas dari penyakit. Jadi kalau mafhum di sini, kalau kita lihatnya bahwa orang yang berzakat, kata Allah, dia akan bersih jiwa raganya. Jadi jasmani dan rohani. Jadi kalau orang itu gaduh penyakit wae gitunya, boh penyakit lahir gitu ya, sakit apa, itu menunjukkan kita belum berzakat. Kita ada sebagian harta kita yang kita miliki itu tidak diberikan, tidak disodakokan. Ya. Jadi kalau kita dalam ayat ini dua pengertian, yang pertama tuh tohiru secara lahiriah membersihkan, ya, bab toharo atau berwudu, kita bersihkan anggota tubuh kita dari najis, gitu ya. Lalu kita sholat, nah itulah tuzaki ihumnya itu mensodakohkan segala bentuk, ya, tubuh kita, sujud kita, bahkan ya tulang-tulang kita ini semuanya bertasbih. Maka ketika selesai sholat wajib itu kita menzakatkan tubuh kita, tasbih, takbir. Rasulullah itu mencontohkan dengan jari, ya, tidak mencontohkan dengan tasbih gitu ya, tidak, dengan jari Rasulullah itu. Kalau orang Nasrani itu namanya rosario, kalau orang Buddha itu namanya amsalaka. Jadi kalau kita itu jadi nurutan mereka, tasabuh itu kita memakai tasbih itu. Padahal Rasulullah itu mencontohkan subhanallah, 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 subhanallah. Ini akan menjadi saksi di akhirat dan menjadi bukti nanti untuk apa jari kita itu. Nanti kita ini akan terlihat, dia akan melaporkan di dalam surat Yasin, ya, bahwa kita akan ditutup mulut kita, ya. Kemudian akan berkata tangan kita, yaitu ketika tasbih semuanya akan melaporkan. Bahkan ketika hari ini, subuh ini, ibu-ibu bapak sekarang ini, ya, bergegas ke masjid ini, kemudian setiap kaki kita akan melaporkan di akhirat. Kemudian setiap butir-butir pasir yang kita injak menjadi saksi yang akhir pada hari ini kita ini melakukan sholat berjamaah, zikir bersama, atau dalam hati kita, ya, dalam rangka apa? Mencari ilmu, mengikuti petunjuk Allah supaya kita apa? Ya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah implementasi bentuk zakat yang artinya membersihkan. Yang keduanya di sini, zakat itu bisa berarti an-namu, ya. An-namu itu artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Maka ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya akan selalu terus tumbuh, ya. Jadi Rasulullah dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan dari An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naqasat sadaqatun min malin wa mazadallahu abdan bi abwin illa izza wa matawadha'a ahadul lillah illa rafa'ahullah. Bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, berarti ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, aksiru dikri, ya, perbanyaklah dikri, kemudian perbanyaknya salawat. Nah ini Bu, ya, berarti ketika kita membaca hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu salawat. Berarti kita memperbanyak salawat itu
berarti kita harus banyak membaca, mempelajari tadarus hadis. Selain Al-Quran, yang keduanya hadis. Karena di situ selalu dikumandangkan salawat kepada Nabi. An Abi Hurairah, ya, an Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi selalu ada salawat di sini. Ya, apa dalam hal ini? As-shadaqah, ya, mata qusut tidak akan berkurang dengan sedekah dari harta. Jadi orang yang melakukan sedekah dengan hartanya, baik bentuk zakat ataupun ya sedekah yang lainnya, misalkan di DKM ini sekarang ada pengumpulan, ya silahkan ada program ya sebelum Ramadan pembagian untuk ya hal yang menerimanya dengan harta yang dimiliki atau makanan, maka harta yang dimiliki orang tersebut min malin itu tidak akan nakosot, tidak akan nakis gitu ya, akan berkurang ya. Jadi tidak akan berkurang ya harta yang disedekahkan ya. Bahkan Allah mengatakan wa majadallahu abdan, maka tidaklah Allah akan menambah seorang itu sifat pemaaf melainkan kemuliaan ya. Jadi hamba itu akan punya sifat bi'afwin illa izza atau izzatun atau sesuatu yang dimuliakan, dan tidak seseorang merendahkan diri wa matawaddu ya kecuali karena Allah, dan Allah illa rafa'allahu, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi dengan sedekah yang disebutkan tadi berupa mal, maka orang ini akan mendapat kemuliaan dengan ditinggikan derajatnya, dan dia itu akan terus merasa ya rendah diri ya. Jadi tidak merasa lebih baik dari orang lain, artinya dia akan merasa kurang ya. Di sini adalah tawadhu. Bisa saja arti zakat yang lainnya mungkin belum sempat disampaikan di sini, itu bisa bermakna al-barokah ya. Al-barokah, kita sering mudah-mudahan hartana barokah, mudah-mudahan ilmuna barokah, mudah-mudahan umurna barokah gitunya. Sing dipuasian rizki anu barokah, anu berkah saudara. Artinya apa? Ketika Allah memberikan rizki kepada seseorang itu bukan saja bentuk uang harta, tetapi berupa kesehatan, maka ya jasmaninya itu kesehatannya menjadi berkah. Cuma berkahnya itu menjadikan kebaikan bagi dirinya dan juga bagi orang lainnya. Ya, berkah umur kita yang sudah di ya 60 tahun ini berkah, bisa melihat anak kita ya, membantu anak kita mengurus, membantu cucu kita, itu berkah karena umur kita menjadi kebaikan ya bagi anak kita dan cucu kita. Kan enaknya punya bapak orang sebut nin, aki, nini, ya, kan beda. Aduh, gaduh artos, gaduh makanan teh pasti. Ingat ya gitu, disimpan gitu kan, itu udah keberkahan. Gitu ya, orang nambah makanan maka tambah ya kolesterol, tambah yang lain, tapi ketika berikan ke anak mungkin dia akan tumbuh gitu. Jadi bermakna keberkahan itu bisa dengan zakat ini ya, yang kita miliki keberkahan mengamalkan umur kita, bahkan harta kita itu akan memberikan kebaikan. Al-barakatu adalah yajidu bil khairi,
al-barokah itu adalah bertambahnya kebaikan di dalam apa tadi. Kalau misalkan kalbu kita selalu zikir kepada Allah, kemudian ibadah kita yang harta kita ada lah maut wali canak saya seueur kene artosna ya pakai umroh dah haji malami kene nya impakeun dan sodakokeun ya di masjid. Nah ini menunjukkan bahwa kita bukti itu adalah tazkiyatun nafs. Mungkin yang lainnya ada kata ya dari kata az-zakah itu adalah as-soluhu sod lam ha soleh gitu, bersih gitu ya, sing soleh gitu ya. As-soluhu soleh solaha sod lam ha itu beres ya, artinya itu soleh so lam ha. Jadi kadang-kadang ada muslihnya, itulah orang yang bersih. Pak muslih berarti orang yang bersih ya. Amal soleh, nah amal soleh solah itu dari semoga amalnya itu menjadi amal yang bersih bagus ya, ittiba ila rasul. Jadi amalun yang solihun itu adalah yang pertama ittiba ila rasul, sesuai dengan contoh rasul. Semua baik menurut siapa baiknya itu, standar baiknya siapa gitu ya. Ibadah ini baik cek sada wah nu ngalarang, tapi standarnya ibadah itu siapa? Ittiba ila rasul, mencontoh kepada rasul. Bagaimana mencontoh rasulnya? Seperti tadi ya, kita membaca bersalawat terhadap apa hadis contoh tadi dari Habibur Rasulullah, bagaimana perbuatan rasulnya itu, ucapan Rasulullah kumaha. Nah, maka kita ada kajian dengan ya sirah nabawi, gimana contoh ketika perjalanan hidup Rasulullah itu dari awal sampai kematiannya. Bab yang lain yang belum kita pelajari, bagaimana wudhu Rasulullah, sholat Rasulullah, cara berzikir Rasulullah. Kalau kita tidak bersalawat dengan hadisnya, maka kita tidak akan tahu gitu ya. Maka perlu kita mempelajari keberesan dalam beribadah kita, yaitu dengan silahnya tahsinul ibadah. Hasanah itu baik, bagus, ditambah tahsin. Nah, jadi semua bisa tambah tahsin. Memperbaiki bacaan Quran, tahsinul Quran ya, tahsinul ibadah. Nah ini yang belum kita pelajari, bagaimana mempelajari kebaikan atau membersihkan sesuai dengan contoh Rasulullah. Nah zakat itu tahsin terhadap harta kita, sehingga kita ini bersih, kita ini tumbuh. Orang yang zakat akan bertambah hartanya gitu ya. Jadi orang yang melakukan zakat dia akan membersihkan, beres itu urusannya, maka dia tidak akan mengalami ya musibah yang berkaitan dengan ini. Walaupun dia dapat musibah, dia beres hatinya, karena musibah ini adalah ujian dari Allah. Karena dengan musibah ini Allah akan memberikan kepada orang mukmin ini apa? Tadi uji kesabaran. Dengan musibah ini orang akan menjadikan dirinya yakin bahwa ya bisarri wa dhara ya, kebaikan ya ataupun kejelekan itu memang sudah takdirnya ya. Jadi akan menambah yakin, oh ini ya kita diuji dengan ini, kita harus sabar, berarti bertambah amalnya karena kesabarannya. Nah dengan zakat akan menambah ya ketentraman dalam dirinya ya, harta yang dimilikinya itu memang titipan Allah gitu ya. Maka harus ditunaikan harta itu dengan ya apa yang dituntutkan oleh agamanya, untuk sedekah, untuk beli alat ibadah, untuk melakukan ibadah-ibadah maliyah
gitu ya. Nah ini maka orang yang melakukan zakat itu dia membuktikan dia telah melakukan tazkiyatun nafs. Ya. Kemudian pensucian diri di dalam Al-Quran ya itu ini harusnya dimulai ya dengan huruf qasam. Apa itu dengan sumpah atau qasam ini? Ini saya ambil dari surat Asam dalam satu ayat sampai dengan 15 ya. Itu di awalnya dari ungkapan atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin ngasih ingat surat Asam ini wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza zallaha wal laili idza yaghshaha. Kemudian was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian di sini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha. Nah, jadi dalam surat Asam ini itu dengan wau. Nah, demi sumpah Allah itu, demi apa? Demi matahari, demi bulan, ya. Jadi dengan bersumpah demi malam wal laili, gitu. Demi langit was sama, ya. Demi bumi wal ard, ya. Dan demi jiwa-jiwa, ya. Jadi pada sumpah Allah ini sampai ada 7 sumpah ya untuk memperhatikan nih, karena wawu qasam itu artinya untuk kita perhatikan. Kalau waktu saja Allah perhatikan waktu, wal asri, demi waktu, innal insana lafi husrin, manusia itu dalam keadaan kerugian, demi waktu. Perhatikan gitu ya. Kalau untuk membersihkan jiwa ini Allah bersumpah itu dengan 7 sumpah, demi langit, demi matahari, demi malam, demi siang, demi bumi. Sampai pengapa sampai ucapan berulang ini untuk lebih diperhatikan. Kenapa diperhatikan? Karena manusia itu ya diberikan ilham, diberikan pelajaran, pemahaman tentang apa? Tentang fujuraha wa taqwaha, kejelekan dan ketakwaan. Mau jelek, mau takwa, 2 pilihan. Ya, mau tidak takwa, mau tidak nurut, atau mau nurut. Ya, maka orang yang dikatakan yang takwa, yaitu di sini katakan orang yang qad aflaha man zakkaha, yaitu orang yang pasti beruntung, yaitu orang yang mensucikan jiwanya, gitu ya. Takwa gitu. Jadi kita pilih takwa. Seperti nanti kita akan menghadapi Ramadan, ayat saum, di ayat saum teh la'allakum tattaqun, yaitu mudah-mudahan sampai menjadi orang yang takwa dengan saum itu. Nah ini mah supaya kita menjadi salah satu ciri orang yang takwa itu, yaitu apa? Dengan membersihkan diri, dengan yang tadi bisa dengan zakat, ya, dengan harta kita, badan kita. Nah, dan sungguh ya merugi orang-orang yang mengotori jiwa. Nah ini menunjukkan bahwa ayat ini ada perintah juga ya, kaitannya dengan di sini sebutkan kadabat Samud, ya, telah mendustakan kaum Samud. Kenapa? Karena dia oleh Nabi Soleh itu harus menjaga unta. Ternyata untanya di kumaha, dipencit gitu ya. Cek Nabi Soleh teh unta teh tolong pelihara. Ya, tapi kaumnya di kumaha eta unta teh dipencit. Nah, ini artinya kaumnya itu tidak takwa, tidak tazkiyah karena apa? Tidak nurut kepada Nabi Soleh.
Nah orang upami menurutkan Nabi Muhammad sami ya, tidak qad aflaha, tidak tazkiyah itu. Jadi ceritanya di sini berkaitan dengan unta betina yang disembelih oleh kaum Samud. Maka dia sebut orang yang kadzabat, mendustakan, dan termasuk orang yang togo, yaitu orang yang melebih-lebihkan dari apa yang sudah ditentukan oleh nabinya. Ibu bapak sekalian, kemudian ayat lain, kalau orang yang melebihi ya dari perintah Allah, di sini contohnya di ayat yang tersebut untuk memelihara, jangan ya mendustakan dengan menyembelih unta, ya mereka akan menjadi berdosa karena tidak menjadi amanah. Maka dikatakan fa'ama man tagha, adapun orang yang melampaui batas, yaitu siapa? Wa asyaral hayata dunya, ya lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya orang mengutamakan dunia, babanda dunia yang engke pageto, orang kumpulkeun harta jangira jam masa depan ayeuna ke masa depan teh iraha gitu. Terus masa depan ya yang disebut masa depan ya kematian kalau nggak salah. Coba kita perhatikan, banda anu dikumpulkan ketika maut ya udah tidak akan dibawa ya. Coba pakaian yang paling bagus apa, yang termahal, oke, disiapkan ku panitia di sini ya pakaian putih, ya pakaian putih berupa yang kita sebut dengan boeh gitu ya, boeh cik boehna di kaputna di butik mana ya mah boehna saya ngamesen di butik, harga butik tak aya boeh mah sa disiap-siapkan aku panitia tak aya ya anu panggiana gitu ya. Itu mengingatkan kita. Nah itu juga tazkirah ya. Jadi orang yang melampaui batas maksudnya adalah tidak mematuhi ya, memberikan zakat, bersedekah, berimpak, wa asar hayata dunia, karena dia ingin menghidupkan ya dunia ya, kenikmatan makanan ya, tersaum ya, dah pengen netetuang enak kuliner. Nah ini seernya di Bandung kota kuliner, di Jakarta ke Bandung kuliner itu memuaskan ya ya. Ayah suka goda wae, bah mau apa nih, mau tengkleng apa, tengkleng sapi gitu, mau kepala kambing, oh, itu juga ya, bentuk kenikmatan dunia ya. Nah, wa amma man khofa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa. Nah adapun orang yang khofa, takut, khauf ya, takutnya itu apa? Kepada Tuhannya dari apa? Siksaan api neraka ya. Dan di yang lain mah tidak diajarkan gimana siksaan api neraka itu ya. Beriman kepada hari akhir, bahwa nanti di sana itu ada malaikat ya yang sangat keras ya, dia akan memasukkan ke dalam api neraka. Kita tidak akan yang lain tidak diajarkan bahwa jangan mereka itu telah ditebus dosanya, tidak ya. Setiap dosa masing-masing itu akan Allah ya perlihatkan, pertanggungjawabkan apakah dia akan termasuk orang-orang yang beruntung ya, dan orang-orang yang rugi ya. Kalau kita takut dengan hari neraka, maka apa ya, harus kita menahan diri dari adanya keinginan al-hawa ya. Jadi seorang nyebutnya hawa nafsu, padahal di sini wanaha nafsa anil hawa, menahan dari keinginan ya. Kita si saum cek Allah teh saum nahan keinginan tuang orang ditahan mam dan sebagainya,
Karena Allah merintahkan nu halal kenging. Nah, ini salah satu bentuk pembelajaran ya. Keinginan nafsu itu ya banyak. Ya apa perolehannya bagi orang yang kalau tidak dimasukkan neraka berarti wa innal jannati hiyal mawa. Insyaallah sungguh tempat surgalah ya, sungguhlah jannatun naim, jannah dialah bagi tempat tinggalnya orang yang membersihkan diri. Ya. Ini yang selanjutnya adalah tugas seorang rasul adalah salah satunya mereka membersihkan atau mensucikan hati umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan dialah Allah yang mengutus seorang rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan yatlu alaihim ayat, yaitu membacakan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa, wa yujakihim wa yu'alhimul kitab, dan mengajarkan ke mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah. Nah, jadi di sini ya Bu. Jadi Al-Hikmah dikatakan di sini adalah sunnah atau hadis-hadis Nabi. Jadi kita juga wajib mempelajari kitab Al-Quran dan Al-Hikmah karena Nabi menyampaikan ya, meskipun sebelum mereka benar-benar dalam kesesatan. Nah, ini orang jahil ya sebelumnya. Nah, kita juga sering di sini membahas Riyadhus Shalihin gitu ya. Itu Adabul Mufrad. Nah, itu hadis-hadis itu selain Al-Qur'an. Jadi Nabi itu ya jadi menyampaikan ya di sini bahwa membersihkan jiwa itu bukan keinginan ya. Ya, jadi membersihkan itu bukannya suatu keinginan yang begitu saja, ya, dan bukan sesuatu yang mudah. Maka sampaikan di sini oleh Nabi untuk membersihkannya itu dengan Al-Quran dan Al-Hadis, karena di situ jelas. Perlu apa? Berarti perlu belajar, ya, membersihkan diri itu, ya, supaya apa? Tadi, ya. Keinginan dunia itu tidak melebihi gitu ya dari keinginan atau adanya surga ya, harganya neraka. Kita harus yakini itu. Dan jadi masalahnya itu apa? Kadang kita menganggap diri ini bersih. Oh, orang soleh ya, sholat ya, padahal tanpa mengoreksi diri. Benar nggak? Sesuai nggak dengan Quran dan Sunnah? Ujakihim, ya, membersihkan jiwa dan mempelajari Al-Hikmah dengan hadis Rasul. Kadang-kadang kita tidak sempurna ya di titik awal dari tazkiyatun nafs. Jadi kita jangan merasa sempurna, kita jangan merasa bersih. Berarti kita itulah titik awal ya supaya kita tazkiyatun nafs itu jangan menganggap diri kita ini bersih, orang suci. Ya. Kemudian manusia dibagi dalam 3 jiwa, ya. Yang pertama ada yang jiwa ini menyenderung kepada ketenangan yang disebut dengan an-nafs mutmainnah. Kondisi jiwa yang telah mencapai ketenangan, keteguhan iman dan keridhaan terhadap ketetapan Allah. Ya ayuhan nas, ya ayuhan ya ayyuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbi, ya, rabbik radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya. Ini dalam surat Al-Fajr. Yang kedua ada an-nafs lawamah, jiwa yang penuh penyesalan.
yaitu kondisi jiwa yang memiliki kesadaran moral tinggi sehingga sering mencela dirinya sendiri atas kesalahan dan kelalaian yang diperbuat. Wala uksimu bin nafs lawwamah, ya, dan aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesal. Yang ketiga, ada jiwa yang mendorong kepada keburukan, yaitu jiwa atau an-nafs ammarah. Kondisi jiwa yang masih dikuasai oleh hawa nafsu dan cenderung pada kemaksiatan. Ini dalam surat Yusuf. Inna nafsal li'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dari di dalam jiwa itu ada tiga, ya, yang ingin terus tenang, ya. Ada yang memang jiwa ini sudah mengingatkan, ya, lawamah gitu ya. Tapi oh ini teh nggak boleh. Dalam jiwa ini pasti ada, gitu ya. Oh itu salah gitu ya. Nah, aduh kalau merasa ibu misalkan, aduh can sholat ya, pilihan dilakukan kejadian itu kembali ke wudu. Nah ini berarti mencela, ada jiwa kita yang sifatnya lawamah mencela diri kita. Ini goreng ya. Kami lakukan. Nah, tapi tahu goreng karena desakan setan kita lakukan. Berarti itu sudah masuk ke dalam jiwa amarah, melakukan kejelekan. Jadi tiga jiwa ini ada dalam diri kita, ya. Nah ini yang harus dibersihkannya kemana? Kita masuk ke dalam jiwa yang tenang. Irji ila rabbika. Kita kembali jiwa ini kepada Allah, berzikir kepada Allah, tadarus kita kepada Allah. Ya, karena jiwa-jiwa ini akan terus, ya, sampai mati kita itu akan terus seperti itu, ya. Jadi seseorang itu akan berpindah dari satu pemenuhan ke pemenuhan yang lain, sehingga di mana posisi kita ini? Apakah yang terus keburukan, nafsu, ya, ya. Kecuali apa? Marohima Rabbi, orang yang dikasih sayang oleh Allah. Ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Termasuk di situ masuk jiwa-jiwa kita itu yang lurus, yang mutmainnah. Tos sholatnya menjadi tenang. Kau upami ulang tos sholat zikir tan tenang wae, berarti masih dalam kita itu adalah lawamah. Dalam diri kita masih ada terus keinginan dunia. Kita belum sadar, belum pasrah, belum ridho dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Ya, yang menentukan kesehatan jiwa hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menentukan itu. Adapun penilaian merasa diri merasa suci itu Allah tidak akan dianggap. Ya, di sini ayat yang terakhir yaitu alladzi yastanibuna kabair al-is wal fawahish illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum id fala tazakku anfusakum wa a'lamu bimattaqa ayyashakum min ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Mereka yang menjauhkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji, ya. Jadi kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil. Jadi lamamah, kecuali yang kecil. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya, wasi'un maghfirah. Dia mengetahui tentang kamu, wa a'lamu bikum. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam hati-hati kita, Allah Maha mengetahui, ya. Al-Bashir, ya, Bashir, gitu ya, Alim, Allah Maha mengetahui, ya. Dia Allah, ya, mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, ya. Kita ingat bahwa kita ini dijadikan dari tanah ketika kamu masih dalam janin, ya. Ida antum ajinnatun, janin, ya, ketika kita ini janin, di dalam janin, fi butun, di dalam perut ibumu, gitu ya. Jadi Allah, ya, Maha mengetahui ketika di dalam rahim, ya, janin ibumu, ya. Makalah janganlah kamu
berpaling dari ya dari suci ya. Jadi fala tajaku anfusakum, janganlah kamu merasa diri ini suci. Allah tahu gerantos hate orang ayeuna bade naon ya anu penyakit-penyakit kayak jiwa ya berarti ngomong orang lain gitu ya, adu domba, namimah, berbuat sombong, berbuat kadzab ya, berbuat bohong. Allah mengetahui. Di sini Allah bahkan mengetahui ketika di dalam janin sampai kita ahroja min butumikum, sampai kita dikeluarkan dari perut ibumu. Itulah Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan tazkiyatun nafs, mudah-mudahan menjadi pemahaman khususnya saya sendiri dan bisa kita implementasikan dalam bentuk zikir kita kepada Allah, yaitu ya salah satunya yazkurullah qiyama wa qu'udan, kita harus selalu zikir. Salah satu bentuknya zikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian mengamalkan segala amal yang dicontohkan oleh Rasul atau ittiba. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.